Serikat Bersaudara. Serikat Bersaudara tapi selesai. Oh iya, tadi belum selesai. Saya tahu. Makanya mereka juga mau pakai. Kami punya dengan dia belum? Depan. Iya. Tahu? Baik anak-anak, selamat siang. Siang Ibu. Kembali bersama dengan Ibu, kita akan belajar. Pembelajaran kita hari ini adalah pendidikan agama Kristen. Dan biasanya sebelum kita masuk dengan materi pembelajaran, kita mengawalinya dengan doa. Sebelum kita berdoa, kita menyanyi kidung pujian, kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang kami pun mekar, kabut dosa dan derita, kebimbangan karena sumber suka yang abadi, persinanmu menyerang. Doa akan dipimpin oleh Claudia. Silakan maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita mulai proses belajar mengajar di pagi hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Allah yang baik. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu, Tuhan kasih setia yang telah Kau berikan kepada kehidupan kami setiap hari-hari yang kami lewati sampai saat ini. Bapak, di pagi hari ini kami akan memulaikan proses belajar mengajar kami. Biarlah Kau memberkati, kasih kepintaran hikmah akal budi dari surgawi agar setiap pertanyaan soal-soal yang diberikan guru kami boleh mengerti dan menjawabnya itu dengan baik. Berkati juga guru kami, hanya dalam menjadi doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada hari ini. Amin. Jadi siang bukan pagi. Ya, oke. Nah, baik, kita lanjut. Ibu akan mengecek kehadiran siswa Anda hari ini, di siang hari ini. Yang tidak hadir berapa orang? 4 orang. Ya. Baik, selanjutnya kita akan melihat apakah semangat adik-adik untuk belajar hari ini? Semangat. Semangat? Semangat. Kita tetap bersemangat. Orang yang pintar berarti dia
tidak terlepas dari apa yang disebut dengan perkembangan. Perkembangan selamanya ada. Dan perkembangan itu pada hakikatnya tidak selamanya positif dan tidak selamanya negatif. Dari penjelasan yang sudah disampaikan pada minggu yang lampau, hari ini kembali kita akan ada dengan pembelajaran kita, yaitu keluargaku dalam kehidupan masa kini. Jadi akan tidak jauh berbeda ya dengan pembelajaran kita yang minggu lampau. Nah, terkait dengan pembelajaran kita hari ini, maka di kesempatan ini kita akan mencoba untuk melihat kompetensi dasar yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Kompetensi dasar yang disampaikan adalah bagaimana menganalisis nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga untuk menghadapi gaya hidup masa kini atau hidup modern. Indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran yang pertama menjelaskan pengertian gaya hidup masa kini atau zaman modern. Yang kedua, mendeskripsikan bentuk-bentuk gaya hidup masa kini dalam keluarga. Dan yang ketiga, memaknai peran keluarga di tengah gaya hidup masa kini. Nah, tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran ini diharapkan kalian bisa untuk menyebutkan pengertian gaya hidup masa kini. Yang kedua, bagaimana peran keluarga di tengah gaya hidup masa kini yang mencanggih. Nah, kita akan masuk dalam pembelajaran kita. Tujuan yang pertama yaitu pengertian gaya hidup modern atau gaya hidup masa kini. Nah, Ibu memberikan kesempatan untuk kalian melihat di HP atau melihat pada gambar yang ada di depan, ya. Silakan Anda membuka dan melihat HP gambar tentang bagaimana kehidupan keluarga masa kini. Apa yang Anda cermati dan Anda dapati, Anda lihat ya di dalam gambar itu tentang bagaimana kehidupan
Gaya hidup menurut Sheila adalah pola hidup. Pola hidup, gaya hidup seseorang dalam mengelola waktu. Itu menurut Sheila. Mungkin yang lain? Ini Hidup adalah perilaku seseorang yang pada akhirnya menentukan pola yang dimiliki seseorang. gaya hidup adalah menurut ini itu perilaku. Ya, gaya hidup, pola, ya, seseorang yang dia miliki. Yang lain mungkin? Ya, silakan. Gaya hidup masa kini atau hidup modern adalah kebiasaan atau pola tingkah laku terbaru sehari-hari manusia yang sesuai dengan tuntutan zaman. Ulangi dulu. Ya, gaya hidup adalah Gaya hidup adalah pola hidup seseorang atau individu yang diekspresikan dalam aktivitas dan minat. menurut yang disampaikan teman tadi adalah gaya hidup. Bagaimana seseorang itu dia bisa untuk berperilaku, ya, dia bisa menunjukkan dia punya karakternya dalam setiap kehidupan yang dia jalani. Ya. Jadi ada semacam sesuatu yang baru muncul, ya, sesuatu yang baru muncul. Itu yang disebut dengan gaya hidup yang dapat merubah situasi dan pola hidup seseorang. Itu gaya hidup. Nah, kalau demikian, apa itu sih gaya hidup masa kini? Ya, apa sih gaya hidup masa kini? Gaya hidup masa kini atau hidup modern adalah kebiasaan atau pola tingkah laku terbaru sehari-hari manusia yang sesuai dengan tuntutan zaman. Gaya hidup masa kini merupakan sikap dan pola terbaru. Yang tadi aku sudah bilang bahwa ya, gaya hidup, pola hidup terbaru dalam perkembangan sesuai dengan tuntutan zaman. Itu yang disebut dengan gaya hidup masa kini. Nah, sehingga ketika kita menjalani kehidupan ini, kita menemukan berbagai hal, ya, berbagai hal yang kita dapatkan di tengah-tengah kehidupan zaman modern atau saat ini. Kalau belum dulu, ya, pada zaman dahulu kita belum mendapatkan apa itu yang disebut dengan teknologi. Betul, belum dapat itu apa itu teknologi. Bahkan kita juga sudah tahu itu teknologi itu apa. Dengan adanya perkembangan, dengan adanya zaman, pergantian zaman, maka hal-hal baru itu kita bisa mengetahui. Salah satu contoh, handphone. Nah, dan itulah yang disebut dengan hal-hal baru. Selain teknologi, ada juga gaya hidup manusia. Seperti apa? Berpakaian, rambut, model terbaru. Nah, ini kan berbicara tentang kehidupan masa kini atau terkait dengan perkembangan modernisasi. Nah, terkait dengan itu, maka pada hakikatnya gaya hidup modern atau gaya hidup masa kini tidak terlepas dari apa yang disebut dengan tantangan atau masalah. Tantangan dan masalah dalam kehidupan masa kini itu kembali kita lihat dari bentuk dan pola gaya hidup masa kini. Nah, terkait dengan itu, maka
kalian bisa melihat dan kalian juga mungkin mendapatkan bentuk-bentuk dari gaya hidup modern atau gaya hidup masa kini. Ya. Dalam kehidupan kalian sehari-hari pasti ada dalam artian begini, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, merasakan apa yang dialami oleh keluarga. Contoh, kalau misalnya papa atau mama atau kalian misalnya dalam kehidupan keluarga ada yang sakit, nah, ada yang sakit, lalu apakah harus mendiamkan diri? Tidak, toh? Harus ada punya upaya. Yang disebut saling berbagi tidak hanya memberi makan, minum, pakai, toh? Tetapi segala hal kebutuhan yang diperlukan oleh kehidupan keluarga. Nah, yang ketiga tadi saling berbagi. Dan yang keempat yang menjadi acuan pertama dalam kehidupan setiap keluarga Kristen, yaitu perlu keterlibatan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gereja. Kita punya kegiatan-kegiatan paling banyak dalam aktivitas gereja selain kebaktian, ya, baik itu unit, baik itu perempuan, laki-laki, angkatan muda, sekolah minggu, ya. Ada juga kegiatan-kegiatan lainnya seperti apa? Hari-hari raya gerejawi. Perlunya kita harus terlibat di dalamnya sebagai bagian dari keluarga. Mengapa perlunya keterlibatan? Karena kita adalah merupakan bagian dari gereja. Kita adalah bagian dari persekutuan. Nah, dengan adanya keterlibatan kita, maka kehidupan kita tertuju pada apa yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan bersama sebagai persekutuan. Nah, itu yang disebut dengan peran keluarga di tengah gaya hidup masa kini. Nah, terkait dengan itu, ada hal yang harus Anda kerjakan dalam kelompok, karena kalian adalah kelompok yang kecil, maka dibagi dalam 2 kelompok, dan di dalam kelompok kalian diminta untuk cinta kasih. Cinta kasih itu dibina mulai dari mama dan papa dulu, orang tua, toh? Baru dari orang tua ke anak-anak, kemudian dari orang tua, anak-anak, dan semua orang yang ada. Itu cinta kasih itu harus dibangun. Supaya apa? Supaya keluarga Kristen itu tidak mudah terjangkit dengan kehidupan dan pola hidup masa kini. Mengapa sampai ibu bilang bahwa harus ada cinta kasih dalam kehidupan keluarga? Cinta kasih itu mesti harus dipupuk dan dibina dalam kehidupan keluarga. Karena kalau tidak ada cinta kasih dalam kehidupan keluarga, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang hancur berantakan. Ya, apalagi dengan kondisi kehidupan modernisasi saat ini. Ya. Sedangkan ada saja keluarga yang sudah menunjukkan cinta kasihnya kepada anak-anak, tapi toh ada anak-anak yang tidak menghargai cinta kasih dari orang tua. Akibatnya apa? Hidup dengan kehidupan masa kini yang pada akhirnya menjangkiti keluarga. Contoh apa? Contoh apa yang Anda dapati dalam kehidupan setiap hari? Contohnya merokok, minum minuman keras, nah, gaya hidup yang pergi keluar dari
untuk mengemukakan apa sih bentuk-bentuk gaya hidup masa kini. Silakan. Ini barangkali. Ya, Sela. Bentuk gaya hidup masa kini atau modern adalah menghargai waktu, Iya. lebih terbuka pada perkembangan dan Iya. perubahan, kesadaran diri dalam belajar karena dunia semakin berkembang. Kita ambil yang terakhir dulu. Ya. Mengapa Ibu mesti ambil yang paling akhir, yang ketiga? Ya. Terkait dengan kehidupan Anda sebagai siswa. Tadi pertama menghargai waktu. Ya. Sama bilang bahwa siswa itu tidak menghargai waktu. Ya. Siswa itu harus menghargai waktu. Ya. Waktu itu dihargai. Dengan demikian, yang ketiga bilang bagaimana? Belajar. Toh? Belajar itu penting. Menghargai belajar. Punya perhatian serius terhadap belajar. Mengapa belajar itu penting? Pentingkah tidak? Belajar itu penting. Modernisasi gaya hidup masa kini itu tidak terlepas dari apa yang disebut dengan menghargai waktu. Kemudian yang kedua adalah belajar untuk siswa. Ya. Dan yang ketiga, jujur dan terbuka. Ya, walaupun tadi Ibu acak-acak toh, tapi tiga hal ini mesti menjadi perhatian bagi Anda. Baik di sekolah maupun di rumah. Nah, mengapa perlu menghargai waktu? Karena waktu itu adalah uang. Tidak dapat diputar balik kalau kita sudah melewati waktunya. Ya. Nah, karena itu contoh, saya kasih contoh. Datang sekolah aturan pas tentang keluargaku dalam gaya hidup masa kini. Mendiskusikan bersama karena kalian sedikit, ya diberikan waktu 5 menit mendiskusikan tentang keluarga dalam gaya hidup modern kehidupan masa kini. Kemudian setelah Anda mengerjakannya, nanti Ibu akan membagikan lembar kerja siswa. Kemudian jawaban Anda akan disampaikan oleh masing-masing kelompok, dan kepada masing-masing kelompok menyampaikan dia punya hasil diskusi dan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Sehingga apa yang menjadi perhatian Anda terhadap pembelajaran kita hari ini bisa terjawab. Silakan, waktu hanya 5 menit. Apa yang Anda temukan dalam kehidupan keluarga masing-masing disilakan disampaikan dalam bentuk tulisan yang harus Anda buat, disampaikan dalam diskusi kita lewat pembelajaran hari ini. Tadi sudah Anda melihat tentang bagaimana gambar tentang keluarga, ya toh? Nah, di situ Anda bisa merumuskan apa yang sudah Anda lihat dalam gambar itu, kemudian bisa menuangkan dalam hasil diskusi Anda. Ada yang sudah selesai? Sudah? Sudah selesai?
menjadi penyakit. Mengapa saya bilang demikian? Karena pola tingkah laku manusia semakin tidak baik. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari dapat Anda temukan. Ya. Dunia ini sudah terbuka, tidak ada yang tersembunyi, dan itu Anda rasakan dan Anda dapati dalam kehidupan. Nah, kita lihat tentang bagaimana peran keluarga di tengah gaya hidup masa kini. Yang pertama, sebagai keluarga Kristen, di tengah-tengah menghadapi gaya hidup masa kini atau modernisasi yang kian menjangkit, mesti harus ada, ya, keluarga harus membangun relasi baik. Keluarga harus membangun persekutuan yang baik antar keluarga, mama, papa, anak-anak, saudara-saudara yang ada dalam kehidupan keluarga, kemudian bersama-sama membangun persekutuan dengan Tuhan. Ya, kalau kita dalam kehidupan sebagai keluarga Kristen biasanya ada binaker, ya, itu di dalamnya membangun relasi antara keluarga dengan Tuhan, mama dan papa, orang tua dan anak-anak. Di sana kita menemukan apa yang disebut dengan peran keluarga itu. Ya. Sehingga dengan adanya perkembangan dunia masa kini, ya, keluarga-keluarga Kristen tidak mudah terombak-ambing dan rapuh. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, membangun kehidupan keluarga dalam cinta kasih. Ya, dalam kehidupan keluarga, mengapa harus ada siswa sudah harus menerima pelajaran? Kenapa harus datang 7:30? Ada hal-hal yang sudah Anda dapati beberapa jam, beberapa menit ke depan, Anda sudah luangkan, toh tidak terisi. Dengan demikian, yang menjadi kendala adalah Anda tidak mendapatkan apa yang menjadi kewajiban Anda. Ya toh? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, menghargai terbuka, ya, terbuka. Dunia sekarang ini tidak ada lagi yang bilang harus tutup-tutupi, ya, tutup-tutupi. Harus terbuka terhadap semua hal. Nah, saya kasih contoh, mama, saya mau bikin tugas. Ya, mama, saya mau ketemu pacar. Ya toh, tapi yang selama ini kalau ketemu pacar tidak bisa terbuka di orang tua, toh? Betul gak sih? Betul. Tapi kita saya pernah terbuka toh kalau bilang, Oma, saya mau pergi ketemu pacar, ada kan tidak? Tidak ada. Toh? Nah, jujur-jujur saja bagi kita. Nah, jadi membelajarkan kita untuk bagaimana harus terbuka, harus jujur, ya. Itulah perkembangan. Nah, karena mengapa? Dengan adanya sifat keterbukaan, maka apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin peroleh dan dapatkan, itu akan bisa kita temukan dalam setiap kehidupan. Dan yang berikut adalah bagaimana belajar. Ya, jadi tadi di awal Ibu sudah bilang, ya, bagaimana menghargai waktu, bagaimana menghargai belajar. Kalau guru memberikan pembelajaran di kelas, guru memberikan tugas untuk Anda harus kerjakan, maka itulah yang mesti harus Anda lakukan. Tidak boleh, tidak, harus. Karena dengan belajar Anda menemukan berbagai hal yang mesti Anda dapati dan menjadi sebuah pengetahuan yang berharga bagi masa depan Anda.
keluarga sebagai tempat di mana kami atau setiap orang hidup dan ada di dalamnya, dibentuk, dilindungi, dikasihi, dan ada bersama dengan mereka, yaitu orang tua. Dalam kehidupan keluarga, kita sebagai anak selalu diberi perhatian dan perlindungan agar dapat menjalani hidup dengan baik. Akan tetapi, perkembangan dan gaya hidup masa kini dapat mengubah cara dan perilaku hidup kita yang bila tidak dicermati dan ditanggapi atau direspon dengan iman akan menjerumus kita ke hal-hal yang tidak baik. Selain itu, membuat hidup kita untuk menjadi orang-orang yang malas, tidak mau berusaha, cuek, angkuh, dan mementingkan diri sendiri, tidak menghargai orang lain, bahkan tidak menghargai waktu. Itu saja, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 2, kami persilakan. Saya ada? Tidak ada? Menyampaikan dulu hasil diskusi dari kelompok. Silakan. Keluarga sebagai pusat pendidikan pertama dan utama dalam keluarga. Pembentukan sikap dan karakter seseorang berawal dari keluarga. Masa kini, banyak keluarga-keluarga Kristen yang terlena dengan gaya hidup masa kini atau zaman modern, sehingga perilaku menyimpang membuat keluarga-keluarga Kristen menunjukkan sikap hidup yang tidak sesuai kehendak Allah. Ada keluarga-keluarga Kristen yang hidup dengan dirinya sendiri dan mengabaikan hidup bersama dengan orang lain atau sikap individualisme, bahkan tidak menghargai waktu sebagai anugerah Tuhan. Selain itu, gaya hidup masa kini membuat keluarga-keluarga Kristen menjadi orang-orang yang malas. Contoh untuk makan siang atau malam, makanan siap saji seperti mie instan atau camping makanan dan lain-lain. Terima kasih. Ya, telah Anda menyampaikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Nah, kesempatan ada yang mau menanyakan, kelompok yang mau menanyakan tentang hasil penyampaian diskusi tadi, silakan. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 ada beberapa pertanyaan yang kami sampaikan. Yang pertama, dari yang dijelaskan oleh kelompok 2 bahwa sikap dan karakter keluarga Kristen berawal dari keluarga. Pertanyaannya adalah, apakah proses pembentukan karakter seseorang itu hanya dari keluarga saja? Mohon penjelasannya. Baik, kami menjawab pertanyaan dari kelompok 1.
tengah zaman modern. Ya, baik, kita akan akhiri kegiatan kita. Kita berdoa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan indah Tuhan beri bagi kami. Bersama dengan peserta didik kami belajar tentang bagaimana keluarga hidup di tengah-tengah yang tidak baik. Ya toh? Yang baik itu hitung-hitung. Kalau bisa mau bikin apa atau tidak. Ya, tapi yang paling banyak itu yang tidak baik. Nah, itu yang ditanyakan, disampaikan oleh kelompok 1. Barangkali dari kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Silakan. Terhadap hasil diskusi dari kelompok 1? Tidak ada? Tidak ada. Atau dari siswa, selain hasil diskusi mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan apa yang tadi Ibu sampaikan? Silakan. Ada yang pertanyaan. Silakan. Bentuk gaya hidup modern seperti apa yang ada dalam keluarga? Ya, ditanyakan bentuk gaya hidup modern apakah yang ada dalam keluarga. Banyak ya, banyak yang ada dalam keluarga. Tapi satu yang Ibu mau sampaikan dalam pembelajaran kita hari ini yaitu HP. Baik, ada satu pertanyaan lagi bahwa kami memahami bahwa dari penjelasan kelompok intinya adalah terletak pada keluarga, proses pembentukan karakter keluarga. Yang dapat kami pertegaskan di sini adalah apakah hanya keluarga dan tidak ada orang lain di dalamnya? Silakan. Apakah cuma keluarga? Kalau cuma keluarga, atau mungkin masih ada yang lainnya selain keluarga, itu yang ditanyakan oleh kelompok. Silakan. Baik, kami berusaha menjawab pertanyaan kelompok 1 bahwa seperti yang kami sampaikan bahwa keluarga merupakan pusat pertama dan utama membentuk perilaku hidup karena pendidikan pertama dan utama itu ada dan berpusat pada keluarga. Memang ada selain keluarga juga lingkungan dan sekolah, akan tetapi yang kami fokuskan dan temukan di sini adalah keluarga, sekolah, dan lingkungan hanya sebagai tambahan saja. Terima kasih. Ya, jadi yang disampaikan oleh kelompok 2 terhadap pertanyaan dari kelompok 1 terkait dengan mengapa cuma keluarga. Oh, kelompok 1 tanya, kenapa cuma keluarga? Intinya, pendidikan itu